laisa taqwa bisyiamin nahar wala biqiyamil lail wa takhlid fima baina dzalik, walakin taqwallahi tarku ma haramallah wa da'u maftarada alaihi, faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Takwa bukanlah hanya dengan berpuasa di siang hari atau mendirikan sholat malam seluruh malam, atau melakukan keduanya siang dan malam, sibuk ibadah terus menerus. Namun takwa adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur atas kelanibahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sejenak luangkan waktu kita untuk bersama-sama talabul ilmi mengkaji, mendalami khazanah keilmuan Islam, untuk kita semakin dekat kepada Allah, untuk kita semakin mengenal Allah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yakni kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada saat ini kita akan membahas materi hadis ke-18 tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsamin asyar, hadis ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nasakhi hasanun sahihun. Mafhumul hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Jundub ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk, ikutilah dengan perbuatan yang baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan berperangailah kepada seluruh manusia, berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikatakan ini adalah hadis hasan, dan di sebagian nas yang lain ini adalah hadis hasan sahih. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Penjelasan hadis ini adalah yang pertama, pentingnya takwa. Bagaimana kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti cara Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan sendiri maupun bersama-sama, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan keramaian. Jadi kita senantiasa takwa kepada Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi Agung Muhammad SAW ini ditanya dengan sebuah pertanyaan. An aktsari ma yadkhulun nasal jannata. Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak? Perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Qala, maka Nabi SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Subhanallah, hadirin. Dua ini bila kita mampu menjaga, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Karena ini suatu perkara yang sulit, hadirin, mencapai kesempurnaan kebaikan akhlak di tengah-tengah guncangan dunia seperti ini yang kita rasakan. Sosial media yang Masya Allah, kalau kita tidak pandai-pandai memfilter, menyaring, ya, tentunya kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Takwa, mungkin di saat bersama-sama kita akan mencoba seperfect mungkin, sebaik mungkin. Karena dilihat oleh orang lain. Coba kalau kita pas sendiri, hanya Allah dan malaikat yang mengetahui apakah kita masih dalam keadaan takwa juga. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan sebuah ujian untuk kita. Karena kalau kita sedang sendiri, biasanya disitulah ketakwaan yang hakiki akan diuji oleh Allah. Kita itu palsu takwanya atau hakiki, atau bertakwa kepada Allah atau tidak. Kalau dalam keadaan sendiri masih takwa pada Allah, masih menjauhi larangan Allah, mengamalkan perintah Allah, insya Allah dalam keadaan yang ramai dia akan mampu untuk bertakwa juga. Kemudian sebaliknya, wasu'ila an aktsari ma yadkhulun nasan nar. Dan Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Ya. Maka Nabi sabdakan, al-famu wal faraju. Al-famu wal faraju, yakni lisan, mulut dan juga kemaluan. Ya. Betapa banyak orang yang sakit hati, sakit hatinya susah untuk disembuhkan, bahkan sampai meninggalnya yang menyakiti pun disumpah serapah. Ini kalau orang belum meninggal saya belum memaafkan, kalau belum kelihatan tanah merahnya pokoknya saya tidak memaafkan. Padahal tiap lebaran sudah dimintakan maaf, di WA-nya sudah dimintakan maaf dan lain sebagainya. Ini akibat lisan, hadirin. Ini daging yang tidak bertulang ini, bila digunakan untuk kebaikan, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Tapi kalau lisan digunakan untuk ngibulin orang, bohongin orang, menyakiti orang, membuat penderitaan kaum muslimin, tentunya mendatangkan memborot kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wal faraju, ya, yakni kemaluan, kehormatan dia. Bagaimana seseorang dapat terhormat? Dia menjaga kehormatannya. Dia tidak berdekatan dengan lawan jenis. Kemudian tidak sampai terjerumus dalam perbuatan yang haram. Di tengah sosial media yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Meskipun jauh masih bisa berhubungan lewat WA. Meskipun terhalang oleh lautan masih bisa WA-an. Tapi orang tersebut menjaga diri, menjaga hatinya, menjaga perasaannya, tidak ingin terlibat dalam perbuatan yang buruk. Nah, kalau seseorang mau menjaga lisannya, mau menjaga kemaluannya, maka Nabi akan menjamin untuknya surga. Masya Allah. Ini adalah ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjaga dua lubang yang itu paling fatal dalam kehidupan kita, ya, yakni lisan dan kemaluan kita. Kalau seseorang bisa menjaga keduanya, maka kehormatan miliknya. Tetapi kalau kedua tidak bisa dijaga, maka kehormatannya akan turun, bahkan dipandang rendah oleh manusia, apalagi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian Imam Hasan Al-Basri dari Basrah,
ya, dari Basrah. Kalau Basrah, Kufah ini kurang lebih daerah Iran ya, ataupun Irak, daerah Persia sana. Imam Hasan rahimahullah pernah mengatakan, al-muttaquna ittaqu ma hurima alaihim wa atu maftiradu alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Nah, seperti definisi tadi, imtithalul awamirah wajtinabun nawahihi bi tariqati Rasulillah. Mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khalifah pemimpin kaum muslimin, yakni Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi, mengatakan, laisa taqwa bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail wa takhlid fi ma baina dzalik, walakin taqwallahi tarku ma haramallah wa da'u maftarada alaihi, faman ruziqa ba'da dzalika khaira fa huwa khairun ila khairin. Takwa bukanlah hanya dengan berpuasa di siang hari atau mendirikan sholat malam seluruh malam, atau melakukan keduanya siang dan malam, sibuk ibadah terus menerus. Namun takwa adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Orang yang diberikan takwa oleh Allah, hakikatnya dia senantiasa di dalam naungan kebaikan. Kemudian hikmah yang kedua dari hadis di atas tadi yang kita kutip, hadis Arba'in yang ke-18, adalah mengikuti kejelekan dengan keburukan, ya. Karena kita hadirin adalah hamba Allah yang tidak maksum, berbeda dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul telah dijaga oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar dan juga dosa-dosa. Sedangkan kita hari-hari berlumuran dengan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil yang hinggap pada mata kita, pada telinga kita, pada gawe kita, HP kita, ya. Mungkin kita tidak pernah berkata kotor, ya. Tidak pernah berpikiran kotor, tapi ketika jari-jari yang ada di gawe ini membuat orang lain berpikiran kotor, membuat orang lain tidak senang kepada kita, tidak senang kepada Islam, ini juga termasuk daripada perbuatan yang buruk. Dan setelah berbuat buruk itu hendaklah diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Hud ayat 114. Dan juga hadirin diterangkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berbuat dosa kemaksiatan, maka akan timbul satu nuqtah hitam, satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila tidak ditobati, tidak diistighfari, dan dia terus-menerus melakukan dosa-dosa, maka titik hitam pun itu bertambah dan semakin gelap. Namun bila ditobati, maka titik hitam itu akan terhapus, kembali bersih, hati bersinar, mudah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga dari keterangan di sini adalah berakhlak mulia. Khaliq nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlak mulia. Karena sungguh akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ini nilainya lebih daripada sekedar pengetahuan. Sering kita mendengar al-adabu fawqal ilmi. Adab yang baik, akhlak yang baik, itu nilainya lebih tinggi daripada ilmu. Dan akhlak yang baik itu tidak serta-merta, spontan, instan hadir di dalam diri seseorang, melainkan membutuhkan proses,
membutuhkan pembiasaan yang baik. Dari ucapan, tingkah laku, karakter yang baik ini perlu untuk kita ulang-ulang dan kita ajarkan, kita didik semenjak dini kala. Ya. Karena proses kebaikan ini seperti naik gunung, hadirin rahimakumullah. Sedikit demi sedikit menikmati dinginnya hawa di gunung, baru nanti akan sampai puncak. Sedangkan keburukan, ini seperti turun gunung, ya. Kalau keburukan mah tidak usah dipromosikan, ibaratnya sudah kalau orang berbuat buruk dilundung seperti itu. Saking mudahnya keburukan. Kalau untuk kebaikan berat untuk menapak tilasnya. Nah, hadirin rahimakumullah, akhlak yang mulia tentu sejak dini kala. Bahkan semenjak masih di kandungan, kedua orang tua, khususnya seorang ibu, ini sudah mendidik putranya, asupan asinya, rezeki yang halal. Orang tua memberikan makanan yang halal, ya. Karena dari situlah akhlak yang baik akan dapat tercipta. Sampai nanti prosesi daripada akhlak, pendidikan akhlak di rumah, di sekolah, di pondok, di tempat pendidikan, ya. Dimanapun ini akhlak itu perlu dibina, perlu dicampurkan bersama komunitas orang-orang yang baik. Siapa yang ingin baik, hendaklah dia seperti duduk dengan seorang penjual kasturi, penjual minyak wangi, tidak berjualan tapi mendapatkan harumnya minyak wangi tersebut, ya. Namun teman-teman yang buruk ini seperti pandai besi yang tidak ikut membuat besi, tidak membuat sapi, tidak membuat apa-apa, tapi kebagian daripada buruknya daripada asap pandai besi tersebut. Nah, jadi perlu kita letakkan anak-anak kita di dalam komunitas-komunitas yang baik. Di dalam dunia nyata dengan komunitas yang baik, nanti juga di dalam dunia maya hendaknya kita juga berkumpul dengan orang-orang yang baik untuk menciptakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, demikian kajian hadis ke-18 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mengikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Amin. Dan kami haturkan, alhamdulillah kami mewakili perwakilan dari teman-teman. Alhamdulillah hari ini video dibuat pada hari Rabu, hari Jumat tanggal 28, yang alhamdulillah jemaah haji dari Purworejo. Tadi siang kita sudah mengantarkan di Pendopo Kabupaten. Kami mengucapkan ma'asalama sugeng tindak, ya, berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ziarah Mekah Madinah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan, dapat menunaikan semua rukun wajib sunnah haji, berangkat selamat, pulang selamat, dan kembali nanti pada bulan Juli kurang lebih tanggal 9 hadirin dalam keadaan selamat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, sa'ina sa'i yang masykur. Kalau tadi kita mendengar di sambutan di masjid, hadirin, kata Pak Haji memberikan sambutan, semua haji katanya itu semua pasti mabur, ya. Semua itu terbang naik pesawat, tapi tidak setiap haji menjadi haji yang mabrur. Ya, itu selisih mabrur dengan mabur, ya. Maka mudah-mudahan tidak hanya sekedar mabur, tidak hanya sekedar terbang, tetapi betul-betul menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan untuk kita semuanya. Sekian jamaah, silakan bisa share video ini kepada saudara semuanya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan mohon maaf segala kekurangannya. Fastadul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.